Selamat berjumpa dengan Dian di channel Morat Marit. Halo. Selamat pagi, siang, sore Indonesia ya. Aku akan cerita tentang koleksi t-shirt aku. Karena mungkin kalian kenal dengan Karda ya, kenalanku. Kalau kalian bisa lihat, itu dia ada yang di layar Anda itu, di belakang itu ya, itu Karda. Dia kalau bikin video selalu memakai t-shirt dan di t-shirtnya itu ada pesan-pesannya. Lucu-lucu, ada yang sarcastic, sangat lucu sekali. Nah, kemarin aku ngasih komentar ke dia, aku katakan ke dia bahwa Karda itu hobinya sama dengan aku. Dia senang koleksi t-shirt yang macam-macam ya. Aku juga, nah ini koleksi t-shirt aku ini. Nah banyak yang tidak cukup, sudah mengkerut. Aku cuci, sudah mengkerut t-shirtnya ini, gak cukup. Aku menyalahkan t-shirtnya ya, bukan t-shirtnya yang mengkerut ya. Badan aku yang melebar, aku terlalu gendut. Nah, inilah aku katakan ke Karda, nanti aku akan bikinkan video. Dan inilah janji aku dengan Karda. Aku akan menunjukkan koleksi t-shirt aku yang nggak kepake. Aku koleksi t-shirt itu sudah mulai dari 30 tahun yang lalu gitu ya. Setiap aku pergi ke negara lain, aku selalu beli t-shirtnya. Setiap aku jalan-jalan atau berlibur ke salah satu tempat, aku pasti beli t-shirt. Di antaranya ini ya, ini salah satu aku tunjukkan bendera Amerika dulu. Karena apa? Ya, aku ingin memulai dengan ini ya. Terus banyak tulis-tulisan yang sangat sarkastik ya, akan aku tunjukkan. Nah, ini adalah t-shirt aku sewaktu aku berlibur ke Yunani. Ini ada tulisannya kan, Greece. Nah, ini nggak tahu, aku lupa. Aku lupa ini ya. Tunggu dulu. Lupa. Terus ini, nah. Kalian lihat ini. Kalian tahu ini kan? Di Indonesia pasti tahu ini. Karena orang Indonesia kan tidak mengakui sampai hari ini. Di paspor Indonesia itu mungkin masih ada tulisan zaman dulu ya. Ada. Di paspor Indonesia tertulis berlaku untuk seluruh dunia kecuali Israel. Jadi paspor Indonesia itu dulu ya, ada tulisannya itu besar. Berlaku untuk seluruh dunia kecuali Israel. Jadi tidak berlaku untuk negara Israel karena Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel dan Indonesia tidak mengakui keberadaannya negara Israel. Nah, ini dia. Nah, tulisannya modelnya seperti tulisan Hebrew. Tapi ini huruf alfabet bahasa Inggris ini. Tulisannya ini adalah Hebrew Hong. Artinya tahu nggak Hebrew Hong itu? Hebrew Hong itu kayak laki-laki yang senang wanita gitu loh. Jadi kayak playboy-nya Yahudi gitu. Hebrew itu sebutan untuk orang Yahudi. Nah, jadi aku pakai ini karena ini Hebrew Hong. Kalau aku pakai, aku sepertinya orang playboy-nya Yahudi itu. Nah, ini dari
sewaktu tulisannya kalian tahu Top Gun. Ini Top Gun ini sewaktu filmnya Top Gun itu waktu baru keluar dan populer. Nah inilah t-shirtnya ya. Banyak dari t-shirt aku ini yang nggak cukup, terlalu kecil karena apa ya? Mengkerut, bukan mengkerut ya. Nah ini aku beli kira-kira tahun 90-an. Sewaktu Linux lagi populernya ya, melawan Windows. Itu apa ya, aplikasi Windows itu. Windows kan yang paling dominan. Nah, Linux itu dulunya juga populer di antara hacker-hacker itu ya, karena open source. Jadi, aku punya t-shirtnya ini. Nah, terus ini apa lagi ya? Nah, ini. Ada tulisan SF. Aku beli sewaktu aku berlibur ke San Francisco. SF. Nah, itu dia. Nah, ini apa lagi ya? Nah, ini dia. Tunggu dulu, aku pindahkan. Arrest me, I'm a hacker. Itu dia. Tangkaplah aku. Karena aku adalah seorang hacker, jadi kalau mau nangkep ya monggo. Di belakangnya ada tulisannya ini dia. Ini tipikal perintah di Linux. Terus iki apa mana ya? Nah ini dia. Ini ada tulisannya, kalian tahu ini Santorini. Santorini itu adalah sebuah pulau yang indah sekali di Yunani. Nah ini kalian, Indonesia kan negara Islam. Nah kalian kan pinter baca Al-Quran. Kalau kalian nggak tahu ini ya, berarti ya nggak tahu Islam macam apa kalian. Bisa baca nggak? Ini adalah tulisan Arab. Bacanya dari sini ke sini ya. Ini infidel. Tahu kan? Udah. Nah ini adalah satu sindiran yang sarkastik sekali. Ini adalah dikeluarkan dari orang-orang infidel dari simbolnya salah satu angkatan bersenjata Amerika. Simbolnya Cobra, Special Force. Nah, itu dia. Ini. Kalau kalian nggak tahu ya kebangetan kalian ya. Tahu nggak ini? Ini Bon Jovi. Aku beli ini dari grup band rock and roll Bon Jovi. Nah kalau nggak salah dia nyanyi lagu Stairway to Heaven itu ya. Kalau nggak salah ya. Stairway to Heaven ya. Nah ini siapa lagi? Kalian tahu nggak? Kalau nggak tahu kebangetan kalian. Rolling Stone. Sewaktu Rolling Stone tour ke Amerika. Nah ini aku punya t-shirtnya. Nah semua t-shirt ini ya. Bukan aku yang bikin loh. Ini beli asli. Ada capnya, ini bukan kaleng-kaleng ini ya. Ada capnya, asli ini. Dicetak oleh timnya Rolling Stone, dijual sewaktu ada konsernya Rolling Stone ya. Jadi ada capnya ini asli gitu. Nah ini lagi ini Top Gun ini ya.
Top Gun. Aku nggak mau buka, nanti ngelipet lagi, ribet. Terus apa lagi ini? Nah ini, kalian tahu ini aku beli, mungkin kalian belum lahir. Hard Rock Cafe Jakarta. Aku beli ini di Mall Indonesia di Bundaran HI di tahun berapa itu? 89 atau 90? Tahun 1990 ini aku beli di Mall Indonesia di Jakarta. Nah, ini adalah sindiran ya. Bukan iPhone tapi iPhone. Kalian tahu PHO ini bacanya Pho itu adalah shopnya orang Vietnam. Shop yang terkenal, shop daging sapi itu ya, namanya Pho. Terus dia punya mie-nya pakai mie beras itu yang putih, namanya Pho. Nah, ini nyindir juga iPhone kan, biasanya iPhone, terus sekarang dibikin iPhone, bukan iPo itu ya, iPhone, bacanya Pho. Orang Indonesia bacanya Oppo, ayo makan po katanya, bukan Pho, pakai F. Kalau orang Sunda nggak bisa mengeja F tuh nggak bisa, mungkin orang Sunda bacanya po. Kenapa orang Sunda nggak bisa bilang F ya? Ya nggak tahu lah, tanya Karda aja. Ini juga dari perusahaan Linux, M-Bot itu bot robot itu ya. Jadi ini tulisannya. Nah, ini tulisannya apa nih ya? Ini tulisannya Cold Snack. Cold Snack adalah sebuah kota. Cold Snack. Ini adalah sebuah kota di New Jersey, di Central New Jersey. Jadi ada t-shirtnya. Terkenal kota ini karena kalian tahu Bruce Springsteen kan? Bruce Springsteen itu dia tinggal di kota ini, Cold Snack. Nah, iki apa mana ya? Nah, ini adalah t-shirt aku beli sewaktu berlibur di Milan, Itali. Di Milan, Itali. Milan itu kotanya keren sekali itu ya. Kelihatan kan? Milano, Italia. Milano, atau bahasa Inggrisnya Milan, bahasa Italinya Milano, Italia. Nah, ini apa? Ini dia. Nah, ini adalah kaosnya Bruce Springsteen. Terus di belakangnya Born in the USA, lagunya Bruce Springsteen yang terkenal, Born in the USA. Nah, ini dia. Nah, Bruce Springsteen ini tinggal di kota Cold Snack di New Jersey. Nah, ini apa lagi? Ini adalah Lake George. Ini aku beli sewaktu berlibur di Lake George. Di Danau George di State of New York, di negara bagian New York.
Sewaktu aku berlibur ke sana, aku beli itu. Nah, ini adalah satu pasangan dengan topi aku itu yang sering aku pakai. NYPD. NYPD kalian tahu apa nih? Singkatan apa? NYPD ini adalah simbol atau logonya polisi di New York City. NY itu singkatan dari New York. PD itu adalah Police Department. Jadi ini adalah simbolnya polisi dari kota New York. Nah, itu dia. Namanya NYPD, Police Department City of New York. Nah, itu dia. Nah, ini US Army dikasih anak aku sewaktu dia aktif di Angkatan Darat Amerika ya. Aku dikasih itu. Nah, ini juga tulisannya Lincroft. Ini adalah sebuah kota yang ada di New Jersey. Sebelahnya bersebelahan dengan Coles Neck. Ini tulisannya Lincroft. Kota Lincroft di New Jersey ya. Nah, ini apa lagi? Ini untuk Karda ini ya. Kalau baca ini, Roswell, New Mexico. Ini New Mexico. Ini kota Roswell yang berada di New Mexico. Kota ini sangat terkenal ya. Aku beli kaos ini sewaktu aku berlibur di Roswell, kota Roswell, New Mexico. Terkenal dulu ya, tahun 1940-an itu menurut berita, kota ini geger karena piring terbang. Pesawat piring terbangnya UFO itu jatuh di kota ini, Roswell, New Mexico. Nah, itu dia. Nah, ini apa? Ini adalah Kapten Morgan. Ini adalah reklamenya dari minuman whisky Kapten Morgan. Nah, aku dulu seneng minum ini. Minuman ini, Kapten Morgan, senang minum whisky dulu. Ini kesukaan aku, whisky itu ya. Nah, ini dia. Ini adalah IBM software. Sewaktu tahun 80-an itu ya. Kan IBM yang paling ngetop ya. Sekarang IBM nggak tahu ada ya. Mungkin ada masih dipakai di server. Untuk servernya bank di dunia itu IBM. Ini mau habis saya. Nah, ini dia. Kaos ini tulisannya Cartagena. Cartagena ini adalah satu kota, ibu kota di negara Kolombia di Amerika Selatan, Amerika Latin ya. Namanya kota Cartagena. Nah, ada juga Cartagena, kota Cartagena di Spanyol. Tapi ini kaos ini aku beli sewaktu aku berlibur di Amerika Selatan, di kota di negara Kolombia. Ibu kotanya bernama Cartagena. Nah, ini aku beli sewaktu aku berada di kota Vermont, di perbatasan antara US dan Kanada. Nah, ini lucu ini. Di kota ini ada satu perpustakaan
perpustakaan yang unik ya. Perpustakaan ini dibangun persis di garis perpisahan, garis perbatasan antara Amerika dan Kanada. Letaknya di kota Vermont, di negara bagian Vermont ya. Itu perpustakaan itu separuhnya berada di Kanada dan separuhnya lagi berada di Amerika. Nah, oporaitan. Juga di sana ada satu jalanan ya, jalanan kayak jalanan utamanya itu ya. Nah, yang uniknya jalanan itu stratnya, ratanya, embongnya itu ya, separuh berada di Kanada, separuh berada di Amerika. Nah, sangat unik. Aku berlibur ke sana, ya nonton itu. Aku pernah ke perpustakaan itu tahun berapa itu, masih awal tahun 2000-an aku berlibur ke sana. Jadi masih belum ada sosial media segala macam itu ya. Jadi aku nggak ada videonya, tapi ada fotonya. Nah, ini aku beli sewaktu aku berkunjung berlibur ke kota yang namanya Savannah di negara bagian Georgia. Kota Savannah. Nah, di belakangnya ini adalah voodoo doll. Itu adalah boneka voodoo. Voodoo itu macam dukun santet gitu loh. Ini juga rock and roll dari grup apa ini ya? Nah, ini kalau nggak salah ada lagunya rock and roll ya, hard rock. Yang bernama Dream apa ini? The Dream Side. Mungkin namanya dari salah satu grup rock and roll ini ya. Belakangnya seperti ini. Ini unik. Ini aku ambil di awal tahun 2000-an ya. Aku berlibur ke Vietnam ini. Ini udah nggak cukup aku pakai. Tulisannya apa? Ini adalah kata-kata yang ditulis oleh Presiden Vietnam, Ho Chi Minh. Aku beli ini di kota Saigon. Dulu namanya Saigon, sekarang sudah diganti Ho Chi Minh City di Vietnam ya. Dia kata-katanya, dia tulis sewaktu dia di penjara. Dia bilang badan raga kita ini di penjara. Raga aku ini di penjara, tapi aku punya spirit free, tidak bisa dipenjara, aku punya spirit. Nah, itu adalah ibarat ya, padahal ya menurut aku ya, roh kalian itu dipenjara, terkurung di raga kita ini. Nah, sebenarnya kita punya roh. Nah, kamu lihat, aku bisa bergerak, bisa ngoceh seperti ini. Kenapa aku bisa bergerak? Karena aku hidup. Dan siapa yang menggerakkan ini? Adalah roh yang hidup di dalam ini. Aku yang sejati itulah yang menggerakkan aku ini. Nah, roh aku ini terkurung di dalam badan aku ini. Coba kalau kalian lihat orang mati, nggak bisa bergerak, tidur aja. Nah, itu karena rohnya sudah tidak berada di dalam lagi, sudah bebas. Sudah bebas. Akhirnya mati kan. Nah, ini belakangnya ya. Ini depannya ini simbolnya jeruji penjara itu ya. Nah, kembali ke roh. Ini orang itu
salah kaprah menurut aku manusia ini. Coba pikir ya, aku kasih contoh. Kalau istri kita melahirkan anak, waduh keluarga senang, bertepuk-tepuk, sukaria, nyanyi-nyanyi, segala macam kan. Nah, jadi begitu bayi lahir, kita sambut dengan gembira. Ini mau minum dulu. Ya, bayi lahir, kita bergembira. Karena kedatangan bayi lahir itu kita rayakan dengan sukacita kan, bersenang-senang. Tapi kalau ada orang mati, coba lihat. Salah satu keluarga kita mati, kita susah menangis-nangis gitu. Nah ini kebalikan menurut saya. Bayi lahir datang ke dunia ini, ibaratnya si bayi itu diceburkan ke penjara, di penjara. Kalian senang-senang, bersenang-senang karena kehadiran seorang bayi. Padahal kita seharusnya, kalau bayi itu lahir ke dunia ini, kita harus menangis. Kenapa harus menangis? Karena jiwa, rohnya bayi itu, roh si bayi itu datang ke dunia ini terkurung, dimasukkan, dikurung, di penjara ke dalam raga si bayi itu. Seharusnya kita prihatin, kasihan dengan roh si bayi itu terkurung ya. Wow, udah 26 menit ini. Jadi bayi lahir tuh seharusnya kita tuh menangis, kita prihatin, susah karena bersedih karena roh si bayi itu terkurung di dalam raga kita ini. Sehingga dia bisa merasakan sedih, merasakan sengsara, merasakan sakit, merasakan patah hati, nangis, segala macam. Jadi dipermainkan dengan perasaan pikiran kita, jadi terkurung sehingga menderita. Nah, sebaliknya kalau ada salah satu keluarga kita yang mati, kita menangis, kita bersedih. Nah, itu salah. Seharusnya kalau ada keluarga kita yang mati, kita harus bersukacita. Kita harus bersenang-senang merayakan kebebasan roh yang ada di dalam tubuh orang yang mati itu. Orang begitu mati, rohnya itu bebas. Dia terlepas dari kurungan badan manusia ini. Dia kembali ke alamnya, terbebas, tidak terkurung di dalam badan ini. Dia tidak merasakan sakit. Sewaktu misalkan dia mati, dia tabrakan, itu kan sakit, menyedihkan. Terus begitu dia mati, rohnya bebas. Terus ada orang yang sakit-sakitan sampai bertahun-tahun menderita sakit kan. Si rohnya tertekan, merasa sakit, merasa sakit-sakitan. Dia mau berdiri nggak bisa. Dia berada di tempat tidur terus. Nah itu kita seharusnya merasa kasihan karena rohnya itu terkurung di dalam diri kita, merasakan sakit, sakit kanker, sakit darah tinggi, nggak bisa jalan, nggak bisa ini, kan ribet. Begitu mati seharusnya kita bersukacita, merayakan kebebasan rohnya ini. Maka itu bila ada keluarga kalian yang mati, jangan digandoli. Kalau kalian merasa nangis, segala macam sedih itu ya, itu sepertinya ibaratnya kalian itu menggandoli, menarik rohnya, yang seharusnya rohnya itu dia kembali ke tempat yang indah. Tapi kalian semua anak-anak, istri, saudara semua menangisi, akhirnya seperti menarik rohnya itu untuk kembali ke dunia ini. Jadi rohnya mau pergi, dia melihat kita keluarganya menangis itu ya. Akhirnya sedih, dia terhambat.
Jadi sementara dia berada di sekitar sini, karena melihat keluarganya bersedih, maka itu dia tidak bisa meneruskan perjalanannya. Seharusnya kita bersenang-senang mendoakan dia sudah lepas bebas. Kita doakan selamat jalan. Nah itu seharusnya seperti itu, kita bersenang, oke, kamu sudah bebas, pergilah kemanapun kamu harus pergi. Nah seharusnya kita bersenang hati seperti itu. Tapi ya gimana ya, karena sudah salah kaprah, maka itu kita selalu menggandoli orang yang mati itu. Nah, seharusnya kita itu bersedih kalau ada bayi yang lahir karena rohnya terkurung di dalam raga ini. Nah, menurut kalian, umur panjang itu berkat atau kutukan? Nah, itu pertanyaan saya yang sering aku tanyakan. Lihat di video-video aku yang lalu. Aku selalu bertanya ya, umur panjang itu berkat atau kutukan? Nah, itu dia. Menurut aku, umur panjang itu adalah kutukan. Nah, menurut filosofer itu, seorang Yunani kuno mengatakan, orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang tidak pernah dilahirkan. Nah, terus yang kedua adalah orang yang dilahirkan terus langsung mati muda. Atau bayi, ada kan, bayi yang begitu lahir terus mati. Terus kita menangis, ya salahnya apa ini? Bayi baru lahir sudah diambil lagi, salahnya apa? Orang sedih, bertanya-tanya, tapi itu salah pertanyaannya. Karena apa? Kenapa si bayi itu baru lahir 1 bulan mati lagi atau 1 minggu mati? Kita salah paham bahwa bayi itu mati, dikira bayi itu berdosa atau bersalah ya, sehingga dia mati, tidak mempunyai kesempatan untuk hidup lagi di dunia ini ya. Itu salah pendapatan. Jadi bayi begitu lahir seminggu mati, kita harus bersyukur, mendoakan dia, merayakan kebebasan si bayi itu, rohnya bebas. Kenapa dia begitu lahir seminggu atau 2 hari dia mati? Karena kalian tahu nggak, dia lahir di dunia ini, kemudian dia mati karena dia sengaja dilahirkan beberapa hari mati, karena rohnya itu roh orang yang bagus, orang baik, karma yang baik. Begitu lahir terus dia mati karena tidak ada lagi yang harus dia pelajari di dunia ini. Jadi dia sudah selesai, sudah tamat sekolah, dia kembali lagi ke asalnya, ke alam semesta. Karena dia begitu lahir terus mati lagi, dia begitu datang ke dunia ini melihat, aku sudah belajar semua itu, aku sudah mengerti semua itu. Jadi nggak ada lagi yang perlu aku pelajari di dunia ini. Maka itu dia kembali ke alam semesta. Nah itu, tapi orang melihatnya terbalik. Bayi ini baru lahir 2-3 hari, 1 minggu atau 1 bulan kok sudah dipanggil mati lagi. Apa salahnya? Apa salahnya si bayi ini? Nah itu kesalahan kita ya. Padahal dia lahir di dunia ini tidak ada yang perlu dia pelajari lagi. Nah kalau dia sudah lahir diambil lagi, itu untuk apa? Gunanya, artinya untuk apa? Nah itu adalah satu pelajaran untuk keluarga yang ditinggalkan. Misalkan orang baru kawin, mempunyai anak 1 minggu kemudian meninggal. Kenapa? Kenapa diambil dari orang tuanya? Karena orang tuanya itu harus belajar untuk melepaskan. Iya benar, dia cinta dengan anaknya. Tapi kalau anaknya itu sudah tidak ada lagi yang perlu dia pelajari di dunia ini, ya kita harus belajar untuk bisa melepaskan kemelekatan kita itu. Kita harus bisa belajar melepaskan kemelekatan kita. Nah itu dia.
Kalau kamu sedih terus, kamu melekat, selalu memegangi dengan kesedihan itu, akhirnya kamu nanti bisa sakit mati juga ya. Mati nelongso. Kalau mati kamu untung, bebas. Kalau kamu sakit-sakitan, nggak bisa jalan, kamu lumpuh, hanya bisa berbaring di tempat tidur, jadi kembang amben, kamu makan di dulang, mau berak harus dibantu dengan orang, mau mandi harus dimandiin. Untuk apa hidup seperti itu? Nah itulah, makanya itu aku tanyakan, apakah hidup ini berkat atau kutukan? Nah itu. Nah, ada orang yang bilang, oh umur panjang itu berkat katanya. Umur panjang kalau sehat itu berkat. Nah itu, orang yang umurnya sampai 90-100 tahun itu dosanya banyak. Karena dia harus menderita sampai 100 tahun di bumi dunia yang fana ini. Dia harus menderita, mungkin dia sakit-sakitan, mungkin dia tuanya nggak bisa apa-apa, di kursi roda, harus dicebokin, dimandiin, didulang, makan. Hidup seperti itu. Dia harus merasakan semua itu, membayar hutang karma yang dia lakukan itu. Jadi orang yang hidup sampai tua, umurnya tua itu ya, berarti dosanya masih banyak, dosanya masih belum lunas, maka itu dia harus membayar dosa-dosa yang dia perbuat di dalam kehidupan ini, di sepanjang kehidupan ini. Mungkin dia orang yang nyolong, ngerampok, atau berbuat yang salah-salah itu, jadi akhirnya dia disuruh membayar utangnya, atau mungkin utang-utang di dalam kehidupan yang lain itu. Nah itu aku bicara dengan Pak Joko. Pak Joko, kamu lihat itu ada di layar ini ya, aku tayangkan channelnya dari YouTube ini. Dia Pak Joko dari Surabaya, dia bakul tembakau. Dulu dia mereview rokok-rokok, tembakau itu, dia review, dia campur, dia racik, dia masak, terus dia linting, dia rokok tengwe itu, ngelinting dewe itu. Terus dia mereview itu tembakau yang ada di Indonesia, bahkan dari yang ada di luar negeri juga. Dia punya toko tembakau di Surabaya itu. Kalian lihat sendiri. Akhirnya digepuk sama YouTube. Dijewer kupingnya dia. Jadi mungkin dapat peringatan, tidak boleh lagi mereview itu katanya ya. Kelihatannya seperti itu. Aku sendiri tidak mengerti. Dulunya dia mereview itu tembakau ya. Terus mungkin tidak boleh itu dengan peraturan YouTube. Mungkin peraturan baru atau apa saya tidak tahu ya. Banyak hal-hal yang baru di YouTube yang kita tidak tahu ya. Dulu aku kira dengan teknologi AI ini kita bisa tinggal bikin video, kasih perintah, videonya tahu jadi gitu ya. Aku kira itu adalah teknologi yang bagus sekali, tapi ternyata kalau kita bikin 100% AI itu bisa kena sanksi di YouTube juga. Bisa dijewer juga kupingnya. Nah oke. Wow, udah 30. Oke, sorry. Videonya terlalu panjang. Aku bikin video ini bukan mau pamer baju aku ya. Bukan. Ini adalah sebagian dari hobi aku dulu. Aku setiap hari pakai t-shirt yang ada pesan-pesannya. Dulu aku senang pakai t-shirt begini. Terus akhirnya ini yang terakhir, yang sisa-sisanya yang masih aku milikin, tapi mau dibuang eman-eman itu ya, mau dibuang apa sayang ya. Jadi aku simpen aja di kotak. Karena ya itu koleksi aku dulu, aku senang, terus sekarang udah tua nggak mau bikin kayak anak muda lagi. Nah, biar Karda aja yang pakai t-shirt seperti ini, biar dia aja yang mewakili. Nah inilah Karda untuk kamu, aku bikin untuk kamu ya. Tapi kalau orang lain
pikir aku ini mau pamer ya silahkan, monggo aja, sah-sah aja lah. Itu kan urusan dia. Kalau persepsi dia menerima, melihat dengan indera dia, terus kemudian apa yang dia lihat itu dia proses di otaknya sehingga menciptakan satu pendapat yang mana aku ini pamer, ya aku tidak bisa menyetop orang-orang yang seperti itu. Itu urusan dia lah, dia mau bilang apa aja ya monggo, nggak apa-apa. Silahkan tinggalkan komen, oke? Mau bilang aku pamer ya nggak apa-apa, monggo, nggak apa-apa. Kalian bebas meninggalkan komen. Aku senang, aku selalu membaca komen-komen orang yang di channel aku meninggalkan komen, selalu aku baca. Aku senang, aku terima kasih komennya yang mengkritik aku nggak apa-apa, yang nyibir ke aku nggak apa-apa. Aku tidak perlu, kalian tidak perlu setuju dengan aku. Kalian membenci aku nggak apa-apa, silahkan tinggalkan komen. Karena apa? Karena ini ya, dengar baik-baik. Kalau kamu belum dibenci orang, belum dicaci maki orang, berarti kamu belum sukses. Nah itu benar nggak ya? Sekarang di Indonesia kan lagi top-topnya, ribet-ribetnya tentang Pak Hotman Paris, HP. Hotman Paris itu memang hot. Dia sekarang dibenci orang, dicaci maki orang kan. Kenapa? Karena dia sukses. Dia kaya, dia pinter, otaknya pinter. Dia terkenal, dia adalah pengacara terkenal. Tapi karena nggak tahu kenapa sekarang dibenci orang. Nah itu dia. Berarti kalau belum ada orang yang membenci kamu seperti orang-orang membenci Hotman Paris, berarti kamu belum sukses. Berarti kamu masih kaleng-kaleng. Kalau kalian mau tahu linknya Karda, channelnya Karda, ada di deskripsi di bawah video aku ini. Juga kalau kalian mau ingin tahu, ingin singgah ke channelnya Pak Joko yang dari Surabaya, dia itu Bakul Mbako. Linknya juga ada di deskripsi di bawah video ini ya. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.